Halo Kak. Oke, Halo. kenalan dulu. Siapa nama Kakak? Oke. Aku Bayu. Oke, Aku Bayu terus Kak Bayu. sekarang Dari saya mana Kak? Asli dari mana? asli Banyuwangi, Jawa Timur. Wis, Mungkin keren. suatu Nah, saat harus main ke sana. oke. Nah, Kak Bayu ini sekarang lagi kuliah di mana ini Kak? Ya, coba kita lihat gedung-gedungnya ini ya. Kita putar-putar nih lihat. Mm-mm. Ini khas sekali kampus kita nih. Kita sedang berada di tempat studi saya Mm-mm. S2 di University of Glasgow. Oke, by the way, University of Glasgow itu di kampus mana sih Kak? Ya, University of Glasgow ini berada di Glasgow itu sendiri, yang Hmm? mana Glasgow ini di wilayah Scotland, Hmm. United Kingdom, kayak Oke, gitu. Oke, dan saya mengambil jurusan Sustainable Energy, Sustainable Energy itu nama jurusannya Kak nama ya? jurusannya gitu. Oke. By the way itu isinya tentang apa sih Kak? Boleh Ya, dijelasin? saya itu terinspirasi ketika saya Hmm. bekerja di sektor energi terbarukan, yaitu geothermal. Which is geothermal adalah salah satu field atau bidang dari energi terbarukan selain angin, matahari, geothermal, arus gelombang laut, dan yang lainnya. Sehingga saya ini ada inline, ada kesinambungan antara pekerjaan dengan studi saya saat Oh, ini. emangnya dulu kerja di bagian apa Kak? Kalau boleh Saya tahu. di bagian technical, ya, di bagian geoscience Hmm? di perusahaan energi panas bumi. Nah itu. Gitu. Nah, kalau untuk sistem perkuliahannya Kak Bayu sendiri gimana Kak? Ya, sistem perkuliahannya itu seperti kebanyakan di kurikulum United Kingdom. Mm-mm. Periodenya total 1 tahun. Mm-mm. Dan saya start date-nya itu mulai 12 September, saya masih ingat. Mm-hmm. Nah, insya Allah saya itu akan berakhir nanti berdasarkan LOA di 30 September 2023. Oke, Jadi tahun 1 tahun. depan. Dan Mm-mm. 1 tahun itu nanti dibagi 3 terms. Terms Oke. pertama sudah barusan aja. Panjangnya berapa Kak satu Gitu. term itu? 1 term kurang lebih 3 bulan. 3 bulan. Kayak Oke, gitu. terus? Terms yang kedua juga 3 bulan. Terms berikutnya juga demikian. Terms yang terakhir cuman berbeda, yaitu ada namanya MSc Project. Apa itu Kak? MSc Project itu kayak individual tesis gitu, skripsi kalau kita waktu S1 seperti itu. Terus kuliahnya itu ada ujiannya nggak Kak? Kuliahnya tentu ada ujiannya, kita menyebut exam gitu. Dan ini beda-beda. Untuk di jurusan saya, exam itu dilakukan setelah seluruh rangkaian kegiatan belajar mengajar tatap muka in person class itu berakhir gitu. Dan bentuknya exam, seperti apa Kak ujiannya? kita datang ke tempat exam location. Kalau saya kebetulan di hall, kemudian kita duduk, ya udah kita mengerjakan gitu, kayak gitu. Kita mengerjakan soal. Kayak soal-soal hitung-hitungan gitu Kak ya, teknik ya soalnya. Ya, saya kebanyakan memang hitung-hitungan gitu. Calculations mengenai perhitungan studi kasus mengenai energi terbarukan atau energi yang berkelanjutan, kurang lebih seperti itu. Dan menarik gitu karena kita agak berbeda. Beberapa yang lain itu malah hanya IC saja, tidak perlu exam. Saya ada exam, ada IC atau assignment. Berarti itu nanti di total ya? Di total. Nilainya. Dan persentasenya kita ke sana ini menarik juga nih. Oke, ini mau kemana kita Kak? Kita di belakang, daerah belakangnya Glasgow, tapi lihat nanti gedungnya menarik sekali nih. Masih menarik. Kita coba saya berputar ke sana ya. Tuh. Wow. Tuh. Tinggi banget ya. Ini khas sekali nih. Oke, jadi ini adalah bagian belakang kampus bagian Kak ya? Belakang gitu. Ya, saya juga gak yakin sih bagusnya belakang atau depan, tapi ini bagian dari kampus itu sendiri. Kadang orang masih hati-hati.
Ya, hati. Orang-orang itu masih, oh ini yang bagian belakang, ini bagian depan it's okay gitu. Jadi salah satu yang mungkin memotivasi kita kalau ada di profil University Glasgow ini jelas artistik, historical sekali untuk buildingnya. Ya, Itu terlihat sekali kalau bangunan lama ini Kak ya. bangunan lama ini gitu. Oh ya, by the way, kenapa sih Kak kok milih Glasgow tadi? Kok nggak kampus yang Good lain? questions. Jadi Glasgow ini, pertama saya terinspirasi dari tahun 2021 kemarin. Ada namanya United Nations Conference of Climate Change seluruh dunia. Kita menyebutnya COP26. COP26. Nah, itu diselenggarakan di Glasgow. Di kampus ini ya? Di kampus ini, di Glasgow. Bukan, Oh, di kotanya. kampus ini menjadi ambil bagian akhirnya. Heeh. Ya karena di lokasinya di Glasgow ini. Seperti itu. Oke, terus itu yang jelas. Yang kedua, kampus ini adalah alumninya keren-keren. Mungkin ada yang mengenal mengenai James Watt. Kalau kita kan mesti lihat tuh kalau misalnya lampu. Mesin uap. Iya. Oh iya. Kayak gitu. Ini James Watt di sini nih. Gitu. Terus kemudian Rankine gitu yang mengenai ilmu termodinamika dan lain sebagainya. Kemudian kita coba ke sana. Oke, siap. Kita ke Cloister ya teman-temannya. Kalau untuk jurusannya Kak Bayu sendiri di Glasgow ini memang spesial atau gimana Kak? Ya, jurusan saya yang jelas semua jurusan di Glasgow ini spesial ya, terutama jurusan yang lain juga. Misalnya ada ASPS dan lain sebagainya. Kita coba ke sana. Oke. Wow. Ini by the way kita di tempat apa nih Kak? Ya, kita akan menuju Cloister, tapi ini juga ada tempat yang mesti teman-teman suka di sini ya. Saya coba ini. Oke. Wow, nih. Kayak di Hogwarts. Itu dia. Wow. Nah, ini yang paling terkenal nih kalau di University of Glasgow. Bapak Adam Smith. Bapaknya ekonomi. No photography at this desk. Oke, lanjut. Oke. Terus untuk rumah gimana Kak? Untuk rumah? Tempat tinggal Ya, di Glasgow. Iya, di awal saya kedatangan saya ke sini. Di awal kedatangan saya ke sini, saya masih tinggal sendiri ya. Gitu. Ya, artinya saya akan mencari, saya sudah mencari flat yang sendiri. Saya tinggal agak jauh waktu itu, sehingga saya butuh transportasi ke sana. Nah sekarang, alhamdulillahnya saya dekat rumahnya di sini di daerah Partick, kurang lebih 15 menit. Dari kampus ya? Dari kampus. Oh, dekat nah, banget itu. Kampus ini berada di West End area. Nanti kita ada sendiri namanya City Center Glasgow seperti itu. Nah, di tempat saya ini, hati-hati kita coba ya ini. Wah, ini yang ikonik banget ini Kak ya. Ini Cloister nih. Apa namanya? Cloister. Cloister, teman-teman. Wow. Nah, ini kalau ada event-event tertentu seperti University Induction, orang-orang itu ramai di sini. Dan yang paling sering apa? Kalau ada graduation. Hati-hati. Oke, mau kemana lagi kita? Graduation atau menyebutnya wisudaan. Kita coba keliling lagi di sana. Oke. Nah, untuk biaya tadi rumah Kak, kan pasti yang paling banyak kan housing ya. Kalau rumahnya Kak Bayu sendiri kita berapa? Ya, ketika saya masih tinggal sendiri itu hati-hati ya. Tenang, aman. Itu saya waktu itu kena 400 pounds, terus 75 pounds untuk bills. Dan jadi kita di range yang itu untuk single ya. Untuk yang single itu di 400. 400 itu standar ya? Iya. Sampai sekitar 700 gitu. Okay. Kita ambil range seperti itu. Sementara kalau membawa keluarga flat seperti saya ini, bawa keluarga dengan 1 bedroom itu saya kenanya 650. Di pasaran itu masih 700 sampai 900, bahkan ada yang 1000 gitu.
No wonder karena memang banyak sekali student yang membawa keluarga di sini dan sekolah di Glasgow. Oh ya, ada yang menarik. Glasgow ini ada juga beberapa university yang lain. Nice to know aja, ada University of Glasgow, University of Strathclyde, ada Glasgow Caledonian University. Jadi masih banyak yang lain juga gitu. Tapi kita sekarang ada di University Glasgow. Sama ini daerah ini kayaknya favorit tempat spot nih kelihatannya. Olahraga Quidditch. Bagi teman-teman yang suka nonton Harpot ya. Ya, itu di sini. Oke, untuk biaya hidup di Scotland dan mungkin khususnya Glasgow tuh gimana sih Kak gambarannya? Saya bersyukur di Glasgow, which is Scotland, yang masih affordable. Tentunya berdasarkan kalau yang dapat beasiswa, stipend ataupun dari budget yang kita miliki gitu. Nah, yang kalau saya dapatkan itu ya kira-kira saya itu di sini 100 itu makan dan logistik kayak gitu. Sama keluarga tentunya ya. Itu per apa itu? Gitu. 1 bulan. Satu bulan. Kita ngomong 1 bulan. Wih, murah berarti ya? Ya, tapi itu depends sama pengeluaran kita. Terus kalau kita jalan-jalan kan berarti kita harus ini. Tapi yang paling penting masak setiap hari itu. Itu pasti itu Kak. Itu kunci wajib gitu. Gitu. Jadi saya membawa beberapa bumbu dari Indonesia. Itu teman-teman ya, jangan lupa. Itu tips itu gitu. Don't worry, untuk berasnya di sini enak-enak. Untuk tipe tertentu ya, saya ada rekomendasi untuk kita coba ke sana. Nah, terus untuk kan Kak Bayu ini bawa keluarga ya. Nah, edisi tur kampus ini yang 3 kemarin itu mereka nggak bawa keluarga gitu. Nah, apa sih kendala yang dialami Mas Bayu ketika bawa keluarga dan kuliah di UK? Ya, kendalanya tentu untuk case saya, keluarga datang ke sini itu at the same time saat saya exam dan banyak essay, sehingga terdistract antara saya akademik kampus maupun family gitu. Karena family mau datang ke sini berarti kita harus menyiapkan semuanya. Salah satunya adalah flight saya harus pindah. Budget harus diatur lagi. Kemudian schedule kayak gitu. Nah, so far bagaimanapun keluarga adalah support system kita, sehingga ya sudah, itu adalah bagian dari proses. Oke, nah terus jalan-jalan nih, Mas Bayu, Mas ya tadi Kak Bayu, udah Kak aja. Kak Bayu nih jalan-jalan sama keluarga itu sukanya kemana? Kalau di Glasgow dan mungkin tempat lain juga. Ya, kalau keluarga sukanya yang museum ya. Museum itu don't worry, di sini museumnya gratis. Banyak ya. Itu menarik gitu kan. Museumnya gratis. Ada banyak nggak ya? Kemudian park atau taman. Tamannya gratis juga. Kita mencurah aja nanti. Jadi paling suka itu. Kita itu pokoknya prinsipnya adalah tadi itu. Prinsipnya kita bisa kan open public, museum dan tadi itu dan taman-taman kayak gitu. Nah, kalau saya pribadi paling suka Scotland, itu paling terkenal nature-nya. Oh, alamnya ya. Alamnya. Oleh karena itu dulu sebelum keluarga saya datang dan cuacanya nggak seperti ini, masih belum seperti ini, saya suka hiking gitu. Emang sekarang suhunya gimana Kak? Cuacanya untuk Scotland dan Glasgow ini? Dingin sekali teman-teman. Kemarin itu sampai -5, turun salju, mungkin dingin juga. Ini better lah, ini masih sekitar 5 atau 6. Tapi tetap dingin kayak gitu. Jadi preventifnya adalah kalau teman-teman termotivasi untuk masuk ke sini kuliah di luar negeri, berarti preventifnya adalah mempersiapkan baju dan peralatan yang lain gitu. Sehingga lebih ini. Apabila nggak bawa di Indonesia, don't worry. Di sini banyak charity shop. Charity shop itu apa Kak? Charity shop itu kayak toko. Di situ kita bisa dapat yang second hand tapi kualitasnya bagus. Baju-baju ya? Baju-baju. Banyak baju-baju. Kitchenware juga ada di situ. Mainan ada di situ.
buku-buku ada di situ. Wah, sudahlah. Dengan harga yang miring. Daripada beli baru Kak ya. Beli baru juga nggak masalah. Mm-mm. Semua juga di sini serba difasilitasi seperti itu. Oke, by the way tadi belum di-spill beasiswanya Kakak apa sih kuliah di Glasgow ini? Apanya? Beasiswa. Beasiswa tadi. Hmm. Saya dapat beasiswa Chevening, mungkin teman-teman Chevening. tahu. Beasiswa Oke. pemerintah UK. Nah, kendala bahasa Kak sekarang apa sih kendalanya? Baik IELTS maupun aksen Scottish ya di sini ya. Iya, saya kalau ngomong kendala di sini menariknya adalah aksen tadi yang sudah Mm-mm. dipaparkan bahwa aksen Scottish itu agak berbeda karena kita juga harus memahami. Tapi don't worry, Hmm. orang-orang di sini juga suka untuk ngajarin kita ke sana untuk Oke. gitu. Oh ya orangnya ramah-ramah nggak kalau di sini? Sangat friendly. Bahkan saya minta diulang berkali-kali, ngulang aja mereka juga. Gak masalah gitu. Kalau Karena untuk IELTS gimana Kak? untuk IELTS saya pribadi Hmm. agak unik. Kenapa? Beasiswa Chevening tidak mensyaratkan IELTS. Wow, itu teman-teman kalimat ya. saya tolong di ini. Uh, Chevening tidak meminta IELTS, tapi uh-uh. Chevening ingin dapat kalau sudah lolos letter of acceptance atau dari kampus. Yang dimana mereka membutuhkan IELTS. Sama Jadi, aja. artinya sama saja, teman-teman juga bisa mempersiapkan. Hanya saja kita dengan beasiswa Chevening keuntungannya bagi teman-teman maupun saya, kita bisa split untuk load kita. Ya udah fokus dulu beasiswanya. Seiring berjalannya waktu setelah kita menyelesaikan essay, sambil menunggu pengumuman interview kita bisa mempersiapkan IELTS. Oh gitu. Strateginya seperti itu ya. Oke, baik. Ini kita sudah ada di penghujung acara. Ada kata-kata penutup, mungkin tips saran teman-teman yang ingin kuliah ke luar negeri khususnya Inggris. Ya. Apa? Kuliah ke luar negeri itu harus hampir semua di sini saya melihat itu bahwa orang itu capable dan expert in their own. Jadi ketika saya lihat teman-teman di sini yang paling penting itu simple, klise tapi simple ini. Sebenarnya ngapain sih harus kuliah ke luar negeri gitu? Lo harus menemukan itu ini ya. Passionate-nya, motivation-nya itu beda, gak hanya itu. Hanya dalam pembahasan itu akan tertuang nanti di essay maupun di interview. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah saya hampir saja gak jadi karena seiring berjalannya waktu kita akan naik turun, up and down motivasinya kita. Ya gitu loh, maksudnya wajar ketika kenapa sih harus buat essay, kenapa kita harus membuat interview, latihan interview dan lain sebagainya. Jadi ketika saya dapat support system keluarga, teman, deketin tuh, maksudnya kita harus bersama dalam atmosfer yang positif, sehingga dengan atmosfer yang positif kita bisa istiqomah gitu, ajak dan terus persisten terhadap tujuan atau goal kita. Oh itu kuncinya Kak ya. Itu dia. Dan yang terakhir sudah, jangan banyak analisa, jangan banyak berpikir, jangan overwhelming. Coba dulu, jangan banyak berasumsi. Saya nggak daftar tahun ini, saya daftar tahun depan misalnya. Itu padahal tahun ini ada kesempatan. Mengapa kita nggak tahu ya? Kayak gitu. Good luck untuk teman-teman. Semoga berhasil. Terima kasih Kak Bayu, dan sukses juga untuk Kak Bayu studinya, dan semoga lancar semua beserta keluarga ya. Bye. Oke, see you, bye bye.